Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta insan juris yang berbahagia. Perkenalkanlah kami dari tim Sultan Hasanuddin. Saya Ika Wulandari selaku pembicara pertama dari sisi konseptual dan rekan saya Hesti Rinda Arini selaku pembicara kedua dengan standing position pro dan rekan saya Sultanul Idom selaku pembicara ketiga dengan standing position kontra. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Lex nemini operatur inihum, neminini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Saya Ika Wulandari selaku pembicara pertama akan menyampaikan mosi perdebatan kali ini, yakni PPKM darurat dengan pembatasan kegiatan bagi UMKM di masa pandemi. Berdasarkan data WHO, jumlah kasus COVID-19 secara global periode 19-25 Juli 2021 mencapai 3,8 juta kasus per hari, meningkat 8% dibanding dengan pekan sebelumnya yang rata-rata sekitar 540 ribu kasus per hari. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Mas Dalina Pen mengatakan angka kasus COVID sangat tinggi, sesuai dengan data Satgas COVID-19 pada bulan Juli 2021 yang menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID dalam sepekan mencapai 125 ribu kasus, sedangkan pada Januari 2021 jumlah kasus sepekannya hanya mencapai 89 ribu kasus per hari. Menurut Dr. Junadi, faktor utama yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus karena adanya interaksi sosial yang masif dan pelanggaran protokol kesehatan. Presiden Jokowi juga mengungkapkan adanya virus baru juga memperarah kenaikan angka COVID-19. Berdasarkan dari hal itulah Dewan Juri yang terhormat, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai aspek kebijakan, salah satunya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan mulai tanggal 3 Juli 2021. Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof. Sujatmiko dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPKM Jawa Bali perlu dilaksanakan guna terus mengendalikan penularan virus COVID secara signifikan. Dewan Juri yang terhormat, PPKM darurat yang diterapkan dengan memberikan pembatasan terhadap UMKM menimbulkan pro dan kontra. Secara definitif, menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau badan usaha. Jody Mahardi selaku juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi mengemukakan pelaksanaan PPKM darurat berdampak pada penularan kasus COVID-19. Sesuai dengan asas salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Namun Dewan Juri yang terhormat, terdapat argumentasi lain bahwasanya pembatasan kegiatan UMKM ini sangatlah merugikan, khususnya dalam sektor perekonomian nasional. Ihsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, menyatakan dengan adanya pembatasan tersebut, UMKM dapat menurunkan 50% omzet UMKM. Atas dasar hal tersebutlah Dewan Juri yang saya hormati, dengan adanya pandangan yang berbeda terkait mosi PPKM darurat dengan pembatasan kegiatan UMKM layak untuk diperdebatkan. Sekian dan terima kasih. Salus populi suprema lex exto, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan secara jelas dan tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan negara Indonesia. Atas dasar tersebutlah Dewan Juri yang terhormat membahas mengenai keselamatan rakyat di masa pandemi virus corona, maka Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup dan hak atas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan saya Hesti Rinda Arini sebagai pembicara kedua dengan standing position pro, dengan tegas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni PPKM darurat dengan pembatasan kegiatan bagi UMKM di masa pandemi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data Satgas COVID-19, laju penurunan COVID-19 harian tertinggi pada hari Selasa 6 Juli 2021 tercatat mencapai 31.189 kasus. Sehari sebelumnya 5 Juli 2021 tercatat penambahan kasus harian sebesar 29.745 kasus baru. Hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat menyebabkan pemerintah kembali menarik rem darurat dengan cara PPKM darurat terkhusus untuk wilayah Jawa dan Bali.
yang telah didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus 19 di wilayah Jawa dan Bali. Guru Besar Fakultas Indonesia Profesor Chandra Joko Aditama menyatakan situasi Indonesia sekarang memerlukan public health and social measure yang ketat, tentu dalam bentuk pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan. Pun Dewan Juri yang terhormat, pemerintah telah memberikan stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang tengah terpukul akibat pandemi. Luhur Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan stimulus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebesar 4 miliar. Jika ditelisik lebih mendalam, Dewan Juri yang terhormat menggunakan teori tujuan hukum menurut Gustav Friedrich, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, di mana yang pertama yaitu tujuan keadilan hukum, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Agus Surono SHMH, mencermati penetapan PPKM ini yang diberlakukan pemerintah sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan salah satu konsensus dasar kehidupan bangsa dan bernegara, yang dimana yang tujuan yang kedua yaitu kemanfaatan hukum. Dewan Juri yang terhormat, di mana kemanfaatan adalah bagaimana sebuah hukum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor John Damiko mengatakan PPKM Jawa Bali diperlukan untuk terus mengendalikan penularan COVID-19 hingga bisa turun semakin signifikan, di mana tujuan yang ketiga yaitu kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, Lon Fun, Guru Besar di Harvard University, dalam bukunya The Morality of Law mengajukan 8 asas harus dipenuhi oleh hukum, di mana salah satunya yaitu harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud di sini, Dewan Juri yang terhormat, yaitu Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 38 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus 19 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian didukung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk stabilitas ekonomi di masa pandemi. Berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebutlah, Dewan Juri yang terhormat, apabila satu saja tidak berjalan, maka hukum tidak berjalan maksimal dan tujuan dari aturan tidak akan tercapai. Tim pakar Satgas Penanganan COVID Hinki Hindra Irawan Satari menjelaskan, efektivitas PPKM darurat dapat dilihat melalui terjadi atau tidaknya penurunan kasus. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah, melaporkan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami penurunan sebesar 25,77% dari puncak pada Juli 2021 lalu. Adapun solusi yang saya tawarkan terkait dampak PPKM terhadap UMKM sebagaimana yang pertama, revolusi sinergi dukungan UMKM di tingkat pusat dan terbangunnya infrastruktur komunikasi yang memadai, di mana yang kedua, terbangunnya komunitas yang peduli UMKM. Yang ketiga, akses pasar yang terintegrasi dan akses sumber keuangan yang bervariasi. Kesadaran hukum menurut Setrimo Wingno, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, ialah kesadaran masyarakat dalam berlaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Darul Mafasid Muqaddamu ala Jalbil Masoleh, menjaga kemudaratan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu. Maka dari itu, melihat kondisi sosial yang ada di Indonesia, dengan adanya PPKM darurat hanya akan menambah permasalahan dalam sektor ekonomi, terutama berdampak besar pada bidang UMKM pada saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri terhormat, saya Sultan Ridho akan menyampaikan gagasan mengenai ketidaksepakatan terhadap mosi pada kali ini, yaitu mengenai pembatasan UMKM pada masa pandemi dengan memperlakukan PPKM sesuai kasus COVID-19 hingga sekarang masih belum bisa diselesaikan, ditambah lagi dengan adanya PPKM darurat yang belum ada kejelasan. Menurut data Bappenas 2021 menyatakan dampak COVID ini berpengaruh pada sektor ekonomi hingga mengalami resesi minus 3,49% dan tidak ada perubahan yang signifikan dari efek berlakunya PPKM. Menurut Direktur Riset Center of Reform Economic Indonesia Peter Abdullah menyatakan konsekuensi perkepanjangan PPKM sudah pasti tidak akan efektif pada ekonomi. Mengingat hal tersebut tidak bisa menjadikan PPKM sebagai upaya penanganan COVID-19. Ketika berbicara peran UMKM, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto sebesar 61,7% atau senilai 8.573.000 triliun rupiah. Setelah adanya pandemi ini, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dirasakan sektor UMKM hingga 163.713 korban terdampak pandemi COVID-19.
Adapun Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya pembatasan kegiatan bagi UMKM tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 2 yang melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan dalam bidang pekerjaan dan perekonomian. Maka dari itu, pembatasan kepada UMKM hanya akan menimbulkan polemik dalam upaya penanganan COVID-19 ini, dan apabila dibatasi maka akan berdampak buruk pada sektor perekonomian. Apabila dibahas kesesuaian teori, Prof. Sudiono Sukanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 5 faktor. Dalam hal ini, yang membuktikan pelaksanaan PPKM terhadap UMKM tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang pertama, faktor hukum. Menurut akademisi dan diplomat Indonesia Prof. Mukhtar Kusumatmaja menyatakan, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada sekedar itu, yakni dapat sebagai sarana pembaruan masyarakat atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran. Akan tapi, pemerintah hanya membatasi dan tidak memberikan solusi pada sarana yang diharapkan masyarakat, sehingga hal ini yang memaksa masyarakat untuk tetap berusaha mencari pencaharian di luar rumah. Yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum banyak berlaku kasar kepada pelaku UMKM hingga menyebabkan kerusakan serta kerugian kepada korban, sebagaimana dilakukan Satpol PP di Goa yang menyerang salah satu UMKM di kota tersebut yang menyebabkan perempuan pingsan karena mendapat tindakan kekerasan oleh kaum penegak hukum Satpol PP. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Dalam hal ini, pemerintah hanya membatasi UMKM, akan tapi pemberian bantuan kepada korban terdampak tidak maksimal. Bahkan, menurut Direktur Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Agung Firman Sampurna menyatakan terdapat kesalahan sasaran hingga 1 triliun rupiah, yang mana kebanyakan korban terimbas adalah dari UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 84,20%. Sehingga hal tersebut mengakibatkan UMKM ataupun yang lainnya harus tetap mencari penghasilan karena tidak maksimalnya pembagian bantuan dari pemerintah, padahal penanganan serta bantuan terdampak COVID-19 sudah menjadi prioritas utama yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidatonya. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat sendiri banyak menganggap tidak ada efek positif dengan adanya PPKM ini. Hal inilah yang merupakan PR besar bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya PPKM ini, serta memberikan kejelasan yang pasti kepada masyarakat, bukan hanya dengan mengulur waktu dalam penanggulangan COVID-19 ini. Menurut survei yang dilakukan oleh Kompas kepada masyarakat UMKM sebanyak 1.220 orang, hanya terdapat 27% responden setuju bahwa pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial perlu dilakukan. Yang terakhir, faktor kebudayaan. Bisa kita melihat komparatif dengan negara lain, seperti negara Cina yang mampu menangani COVID-19 dengan sukses. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Korsel Kim Gang Lip dari South China Morning Post menyatakan, penurunan ini karena partisipasi publik sukarela dengan aplikasi kreatif teknologi canggih, dan hal itu membuat kerjasama pemerintah dengan rakyat berjalan dengan lancar. Dan hal inilah yang perlu dicontoh di negara kita dalam penanganan UMKM pada pandemi ini. Menurut pendapat Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM Rujito menyatakan, UMKM merupakan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja maupun dari sisi usahanya. Di dalam itu, kita harus menerapkan edukasi tentang teknologi terbarukan, yang mana tujuannya adalah mendukung UMKM untuk berkembang meskipun di masa pandemi. Dengan demikian, kami menegaskan dengan lugas tidak setuju dengan adanya pembatasan UMKM dengan adanya PPKM ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Kita telah mendengarkan pendapat dari tim pro dan tim kontra, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwasannya PPKM darurat dengan pembatasan bagi UMKM di masa pandemi merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran kasus COVID-19. Mengutip istilah Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, Salus Populi Suprema Lex Exto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata Dewan Juri yang terhormat. PPKM darurat yang dilaksanakan harus memperhatikan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. UMKM merupakan sebuah pilar utama perekonomian yang mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, apabila pembatasan terus dilakukan, maka UMKM yang akan merasakan dampak buruknya. Berangkat dari hal itu, maka perlu adanya kesesuaian antara pembatasan terhadap UMKM dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, melakukan refocusing sinergi dukungan UMKM di tingkat pusat, yang kedua, menyediakan pasar yang terintegrasi dan akses sumber keuangan yang bervariasi, yang ketiga, membangun komunitas peduli UMKM, yang keempat, memberikan subsidi bantuan secara merata kepada masyarakat, dan yang terakhir, memaksimalkan vaksinasi ke seluruh Indonesia.
Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa foto dengan bekatan, utamakan keselamatan demi kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.